Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasafati fil farji atau iltiqaul khitaneni. Yang pertama adalah masuknya hasafah, masuknya kepala zakar ke dalam farji, atau bertemunya dua alat vital, baik itu alat vital laki-laki atau perempuan. Ketika bertemu itu wajib mandi, meskipun tidak pertemuan dua alat vital sejenis, alat vital manusia dengan manusia. Namun alat vital manusia bertemu dengan kelamin binatang itu juga mewajibkan mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniha khurujul mani. Ini dalam kitab Kasifatus Saja halaman 23. Yang kedua, keluarnya mani, keluarnya sperma. Mani yang keluar, yang dimaksud di sini adalah maninya sendiri, spermanya sendiri. Spermanya sendiri yang keluar baik pada saat terjaga atau pada saat tidur. Baik keluarnya itu dengan cara-cara yang normal atau dengan cara-cara yang abnormal. Nah, contoh, laki-laki atau perempuan pada saat mata terjaga mengeluarkan sperma, dan kita bisa mengetahui bahwa yang keluar itu ada sperma, itu harus kita pahami 4 hal. Kita akan bisa membedakan bahwa itu adalah sperma yang dikeluarkan atau bukan mani. Itu nanti kita bahas lagi, karena yang dikeluarkan bisa mani, ada madhi, ada wadi. Tapi sekarang kita fokus pada mani. Ciri-ciri bahwa yang keluar itu adalah mani dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada 4. Yang pertama taladzuz, yaitu ketika keluar merasa lezat, merasa nikmat. Pokoknya ya dibanding bagi pecinta kopi lebih nikmat keluarnya sperma. Bagi pecinta makanan apa, kuliner yang paling enak, lezatnya masih lezat ini. Ya itu yang pertama, lezat. Yang kedua itu disertai dengan syahwat. Syahwat atau sampai apa itu? Muncrat. Nah, sampai muncrat. Yang ketiga itu aroma. Aromanya seperti aroma adonan roti. Itu yang ketiga. Yang keempat, warna. Warnanya putih seperti putih telur. Itu ciri-ciri bahwa yang keluar adalah sperma. Intinya harus disertai syahwat. Sekarang seandainya keluarnya tidak normal, keluarnya abnormal. Contohnya seperti bagi laki-laki sperma itu bertempat di tulang rusuk. Seandainya tulang rusuknya itu pecah, berbenturan dengan apa, kemudian pecah tulang rusuknya sehingga keluar sperma,
maka itu pun wajib mandi hukumnya. Sedangkan bagi wanita, taroib atau dalam ahli tafsir disebutkan itu adalah tulang dada atau tulang selangkangan, tempatnya sperma wanita itu seandainya pecah, berbenturan dengan apa atau dengan cara apa, tidak dengan syahwat, kemudian pecah sehingga keluar sperma, itu juga mewajibkan mandi. Itu mewajibkan mandi. Jadi intinya yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya sperma, spermanya sendiri dengan cara-cara yang normal atau abnormal, itu mewajibkan mandi. Sekarang bagaimana kalau suami istri setelah berhubungan badan kemudian sudah mandi, setelah mandi kemudian keluar lagi sisa-sisa sperma setelah berhubungan badan tadi dengan suaminya. Jadi sisa-sisa sperma yang keluar itu apakah mewajibkan untuk mandi lagi? Maka kalau dalam kitab Kasifatus Saja ini dijelaskan sisa-sisa mani yang keluar dari farji seorang wanita itu bisa mewajibkan mandi, juga tidak mewajibkan mandi. Kita lihat, ini tergantung pada saat dia berhubungan badan dengan suaminya. Jika suami istri ini berhubungan badan dengan suaminya, keduanya ketika berhubungan badan itu disertai dengan syahwat, istilahnya apa itu? Orgasme yang memuncak, kenikmatan yang memuncak. Kedua-duanya menikmati. Laki-lakinya syahwat, istrinya syahwat, kemudian mencapai puncaknya kedua-duanya orgasme bersama. Itu seandainya seperti itu ketika berhubungan badan, maka ketika dia setelah mandi keluar lagi, maka hukumnya wajib mandi. Wajib mandi lagi. Kenapa? Karena bisa jadi yang keluar itu juga spermanya si wanita. Nah, karena apa? Karena dasar di atas tadi maninya sendiri. Jadi ketika syahwat bisa juga ini ketika mani suami dan wanita bercampur masih ada sisa-sisa kemudian keluar lagi. Lalu bagaimana jika ketika berhubungan badan istrinya tidak syahwat? Contoh, seandainya ketika berhubungan badan suaminya edi atau ejakulasi dini, atau istrinya ini dipaksa untuk melayani suami, atau ketika istri ini tidak mood untuk melayani suami, jadi nggak ada syahwat sama sekali, atau ketika istri sedang tidur kemudian si suami ini pas kenceng-kencengnya tidak bisa menahan, ya ketika saat itu tiba-tiba terlihat basah pada farji si wanita ini, berarti kan tidak pada saat dia syahwat. Maka jika seperti itu, mani yang dikeluarkan oleh wanita tersebut bukan mani atau spermanya sendiri, melainkan sperma suami. Berarti tidak wajib mengulang mandinya, cukup wudhu
tidak mewajibkan untuk mengulang mandinya. Di contoh yang pertama itu mewajibkan mandi karena yang keluar itu bisa jadi sperma sendiri. Yang kedua, contoh yang kedua itu tidak mewajibkan mandi sebab tidak disertai syahwat. Intinya jika ketika berhubungan badan itu dikerjakan dengan syahwat, dilakukan dengan syahwat, maka wajib mengulang mandinya. Jika keluar maninya lagi. Lalu ketika berhubungan badan tidak syahwat, maka tidak perlu diulang mandinya jika setelah mandi keluar maninya lagi. Itu keterangan dalam kitab Kasifatus Saja halaman 23. Singkat ibaratnya, singkat referensinya ini wa kharaja bimani nafsihi maniyu ghairihi ka'an kharaja minal mar'ati maniyu rajuli dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.